Oke, guys, aku barusan bikin sinyal baru bull and bear ya. Ini basisnya adalah apa? Untuk membantu kita kapan menentukan titik entry atau mencari trigger sebenarnya. Trigger terhadap sebuah saham ini sebaiknya kita beli atau tidak. Tapi tidak serta merta ada bull terus kita beli, enggak. Nah, apa yang perlu kita perhatikan ketika kita ada sinyal bull atau ada triggernya bull, ya perlu kita perhatikan adalah dia posisinya seperti apa nih, downtrend atau uptrend gitu kan. Kalau dia lagi posisi downtrend begini, memang ada potensi untuk terjadi rebound ya, Cuman kan yang namanya membeli saham pada posisi downtrend itu ibarat kata mentor saya sih, memegang pisau jatuh atau mencoba memegang pisau jatuh. Jadi ada resiko yang cukup besar sebenarnya sini kalau tidak kita lakukan langkah berikutnya. Jadi setelah kita tahu nih, misalnya kita nih misalnya candle baru sampai sini nih ya, ternyata dia muncul sinyal bull, apa yang perlu kita perhatikan ya? Oh, ini posisinya downtrend tapi kok muncul sinyal bull, berarti ada potensi pembalikan ya kan. Nah, terus kalau udah di sini apa yang perlu kita lakukan ya? Kita perlu mencari support and resistannya. Ini sebenarnya saya pakai trendline ya, silakan teman-teman pakai metode yang lain juga boleh, yang penting tahu support resistannya itu di mana gitu. Kalau memang dia mantul dari support gitu kan, berarti memang dia ada potensi untuk rebound lebih kuat. Tapi kalau dia misalnya agak di atas dan dia belum tembus dari garis resisten, berarti dia relatively high risk kan gitu ya, logika sederhana sebenarnya. Jadi ketika dia mantul ke atas, masih mantulnya dari support, berarti masih ada potensi. Tapi kalau dia sudah di ujung mendekati resistnya, berarti potensinya semakin mengecil ya. Nah, setelah kita tahu support resistennya, sudah kita tahu, jadi pertama kita tahu triggernya, kemudian kita coba cari tahu support and resistennya. Yang perlu kita cari tahu berikutnya adalah posisi perkiraan harga bandarnya atau rata-rata orang itu transaksi ada di mana kan gitu. Nah, kira-kira berani nggak kalau dengan harga segitu, kira-kira harga yang sekarang mau diambil itu kira-kira masih di atasnya atau di bawahnya, atau kalau di atasnya sampai berapa jauh kita berani ambil, atau kalau dia terlalu bawah kita masih berani ambil atau tidak. Nah, itu keputusan itu yang perlu kita putuskan gitu. Teman-teman analisnya sampai sedalam itu, kira-kira lebih seperti itu. Jadi kalau diperhatikan atau disimpulkan, yang pertama, kalau ada sinyal bull perlu kita cari tahu support and resistannya. Kemudian berikutnya kita perlu cari tahu harga bandarnya ada di mana. Kira lebih seperti itu. Harapannya kita bisa cuan. Oh ya, yang terakhir perlu dicek backtest ya, backtest terhadap sinyal bull yang di belakang-belakangnya. Kalau dia punya winning rate di atas 80%, saya pikir pada emiten ini kita bisa ambil keputusan buy atau tidak gitu. Demikian, semoga bermanfaat dan thank you.